Perkenalkan, nama saya Joshua Sibuya dengan NPM 24013010174. Di sini saya akan menjelaskan increase in reporting requirement. Nah, peningkatan reporting requirement terjadi karena adanya tuntutan transparansi yang semakin besar dari pengguna laporan keuangan. Saat ini, lingkungan bisnis menjadi lebih kompleks sehingga transaksi seperti leasing, derivatif, kombinasi bisnis, hingga pengaturan pendanaan membutuhkan penjelasan yang lebih mendalam melalui catatan atas laporan keuangan. Pengguna laporan keuangan juga menuntut informasi yang lebih cepat, relevan, dan bersifat prediktif. Karena itu, perusahaan didorong menyajikan data intern yang lebih lengkap sebagai dasar pengambilan keputusan. Selain itu, regulator menggunakan akuntansi sebagai alat kontrol dan monitoring. Mereka mengharuskan perusahaan mengungkapkan lebih banyak informasi terkait kompensasi manajemen, pembiayaan off balance sheet, dan transaksi dengan pihak terkait untuk memastikan transparansi. Setelah keseluruhan, laporan bisnis diarahkan lebih ke forward looking, menekankan faktor pembentuk nilai jangka panjang dan menjelaskan informasi internal yang disampaikan kepada publik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hafiz Ananta Radian dengan NPM 184. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai materi pengungkapan diferensial. IASB telah mengembangkan IFRS untuk entitas kecil dan menengah atau UKM. UKM adalah entitas yang menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum bagi pengguna eksternal, tetapi tidak menerbitkan saham atau surat berharga lainnya di pasar publik. Banyak yang percaya bahwa seperangkat standar yang disederhanakan masuk akal bagi perusahaan-perusahaan ini karena mereka tidak memiliki sumber daya untuk menerapkan IFRS secara penuh. IFRS yang disederhanakan untuk UKM dirancang untuk memenuhi kebutuhan dan kemampuan mereka. Dibandingkan dengan IFRS lengkap, IFRS yang disederhanakan untuk UKM lebih sederhana dalam beberapa hal. Yang pertama adalah topik yang tidak relevan bagi UKM dihilangkan. Contohnya adalah laba bersaham, pelaporan keuangan interim, dan pelaporan segmen. Yang kedua, IFRS yang disederhanakan untuk UKM memungkinkan lebih sedikit pilihan kebijakan akuntansi. Misalnya tidak ada opsi untuk menilai kembali aset, peralatan, atau aset tak berwujud. Yang ketiga, banyak prinsip pengakuan dan pengukuran aset, liabilitas, pendapatan, dan beban disederhanakan. Misalnya goodwill diamortisasi sehingga tidak ada uji penurunan nilai tahunan, dan semua biaya pinjaman dan R&D dibebankan. Yang keempat, pengungkapan yang diperlukan jauh lebih sedikit, yakni sekitar 300 dibandingkan 3000 untuk IFRS yang tidak disederhanakan. Yang terakhir, untuk lebih mengurangi kelebihan beban standar, revisi IFRS untuk UKM akan dibatasi hingga 3 tahun sekali. Dengan demikian, pilihan penggunaan IFRS yang disederhanakan membantu UKM memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan mereka sambil menyeimbangkan biaya dan manfaat dari perspektif penyusunan. Untuk materi yang selanjutnya adalah catatan atas laporan keuangan. Catatan merupakan bagian integral dari laporan keuangan suatu perusahaan. Namun, pembaca laporan keuangan seringkali mengabaikannya karena sifatnya yang sangat teknis dan seringkali muncul dalam cetakan kecil. Catatan merupakan sarana untuk memperkuat atau menjelaskan pos-pos yang disajikan dalam bagian umum laporan keuangan. Catatan dapat menjelaskan secara kualitatif informasi yang relevan dengan pos-pos laporan keuangan tertentu. Selain itu, catatan dapat memberikan data tambahan yang bersifat kuantitatif untuk memperluas informasi dalam laporan keuangan. Catatan juga dapat menjelaskan batasan-batasan yang diberlakukan oleh pengaturan keuangan atau perjanjian kontraktual dasar. Meskipun catatan mungkin bersifat teknis dan sulit dipahami, catatan memberikan informasi yang bermakna bagi pengguna laporan keuangan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raji Masin dengan NPM akhir 100. Nah, di sini saya akan melanjutkan pembahasan yakni tentang disclosure of special transaction or event. Nah, di sini terdapat 3 contoh dari special transaction atau event. Yang pertama ada related party transaction, yaitu muncul ketika sebuah perusahaan terlibat dalam transaksi di mana salah satu pihak memiliki kemampuan untuk mempengaruhi kebijakan pihak lainnya secara signifikan. Kalau yang kedua yaitu accounting error atau kesalahan akuntansi yang kesalahannya ini tidak disengaja. Lalu yang ketiga yaitu fraud atau misappropriation, yaitu kecurangan yang termasuk kesalahan yang disengaja. Nah, IFRS sendiri mencaratkan pengungkapan minimum
terkait related party transaction yang material. Yang pertama adalah sifat hubungan istimewa, lalu yang kedua adalah jumlah transaksi dan jumlah saldo terutang termasuk komitmen, sifat pertimbangan, dan rincian jaminan yang diberikan atau diterima. Lalu yang ketiga yaitu penyisihan double debt terkait dengan jumlah saldo terutang, dan yang keempat adalah beban yang diakui selama periode berkenaan dengan piutang tak tertagih atau diragukan yang berasal dari pihak berelasi. Nah, perusahaan sendiri harus mengoreksi laporan keuangan ketika menemukan kesalahan. Nah, untuk kecurangan juga diperlakukan dengan cara yang sama. Nah, tapi penemuannya itu menimbulkan serangkaian prosedur dan bertanggung jawab yang berbeda bagi akuntan atau auditor. Selanjutnya pada manajemen komentari, di mana membantu dan menginterpretasi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas perusahaan. Misalnya pada perusahaan seperti Ahold Delhaize dapat menyajikan di laporan keuangan tinjauan keuangan oleh manajemen yang menggunakan dan menjelaskan fitur utama kinerja keuangan serta posisi keuangan perusahaan, serta ketidakpastian utama yang dihadapi. Laporan seperti ini dapat mencakup tinjauan atas, yang pertama pada faktor-faktor dan pengaruh utama yang menentukan kinerja keuangan, termasuk perubahan dalam lingkungan tempat perusahaan beroperasi, respon terhadap perubahan tersebut, serta dampaknya, dan kebijakan perusahaan untuk berinvestasi guna mempertahankan serta meningkatkan kinerja keuangan termasuk kebijakan dividen. Selanjutnya yaitu sumber pendanaan perusahaan dan target rasio liabilitas terhadap ekuitas, serta sumber daya perusahaan yang tidak diakui dalam laporan posisi keuangan sesuai dengan IFRS. Perkenalkan, nama saya Oman Rahman Armenian dengan NPM 195. Saya menjelaskan tentang peristiwa setelah periode pelaporan. Di sini ada dua jenis peristiwa atau transaksi setelah tanggal pelaporan posisi keuangan, yaitu peristiwa yang memberikan bukti tambahan tentang suatu kondisi yang ada pada tanggal laporan posisi keuangan. Misal, jika kerugian piutang usaha diakibatkan oleh kebangkrutan pelanggan setelah tanggal pelaporan posisi keuangan. Kedua, peristiwa yang memberikan bukti tentang kondisi yang tidak ada pada tanggal laporan posisi keuangan tetapi muncul setelah tanggal tersebut. Contohnya, kerugian akibat kebakaran atau banjir pelanggan setelah tanggal laporan posisi keuangan. Materi selanjutnya, pelaporan untuk perusahaan terdiversifikasi atau konglomerat. Investor sangat membutuhkan laporan tersegmentasi perusahaan dari perusahaan yang terdiversifikasi. Tapi perusahaan selalu agak ragu untuk mengungkapkan data tersegmentasi karena berbagai alasan. Pertama, info menjadi tidak berarti tanpa pengetahuan mendalam. Dua, pengungkapan tambahan dapat bermanfaat bagi pesaing dan merugikan perusahaan pelapor. Tiga, variasi yang luas di antara perusahaan dapat membatasi kegunaan informasi tersegmentasi. Alasan-alasan berikut yang dapat mendukung praktik tersebut. Pertama, investor perlu info untuk membuat keputusan mengenai perusahaan yang terdiversifikasi. Dua, tidak adanya laporan tersegmentasi dapat merugikan pesaingnya yang tidak tersegmentasi dan memiliki lini produk tunggal karena kemungkinan informasi yang tidak diungkapkan oleh perusahaan terdiversifikasi. Tujuan pelaporan informasi tersegmentasi. Yang pertama, lebih memahami perusahaan. Dua, untuk menilai prospek arus kas bersih masa depan dengan lebih baik. Tiga, membuat penilaian yang lebih terinformasi tentang perusahaan secara keseluruhan. Sebuah segmen operasi adalah suatu komponen perusahaan yang berisi seperti berikut. Pertama, yang melakukan kegiatan usaha yang menghasilkan pendapatan dan menimbulkan biaya. Dua, hasil operasinya ditinjau secara berkala oleh kepala pengambil keputusan operasi perusahaan untuk menilai kinerja segmen dan mengalokasikan sumber daya ke segmen tersebut. Tiga, untuk informasi keuangan diskret yang tersedia yang dihasilkan oleh atau berdasarkan sistem pelaporan keuangan internal. Segmen operasi dianggap signifikan dan oleh karena itu merupakan segmen yang wajib dilaporkan jika memenuhi satu atau lebih dari ambang batas kuantitatif berikut. Yang pertama, pendapatan sebanyak 10% atau lebih dari pendapatan gabungan seluruh perusahaan segmen operasi. Dua, jumlah untung atau rugi yaitu sebesar 10% dari lebih dari
jumlah absolut yang lebih besar dari laba atau rugi operasional gabungan dari semua segmen operasi. 3. Aset yang dapat diidentifikasi merupakan 10% atau lebih dari gabungan aset semua segmen operasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ran Mubarau dengan MPM terakhir 104. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 3 chapter 23 mengenai presentasi and disclosure. Nah, langsung saja materi yang akan saya jelaskan yaitu mengenai interim report. Nah, interim report sendiri yaitu laporan keuangan yang biasanya periodenya itu jangkanya kurang dari 1 tahun, misalnya itu dalam bentuk triwulan ataupun semester. Nah, laporan keuangan ini tuh disusun biasanya untuk memberikan informasi kinerja sementara selama periode berjalan perusahaan tersebut. Nah, lalu tujuannya dalam interim report ini ada dua, yaitu pertama itu memberikan informasi tepat waktu kepada investor, kreditur, dan manajemen. Lalu yang kedua, menunjukkan perkembangan kinerja sebelum laporan tahunan diterbitkan. Jadi dia tuh ada kayak gambaran laporan sementaranya, laporan keuangan sementara sebelum melalui publikasi secara periodik gitu. Jadi ada kayak setengah tahunnya gitu. Lalu karakteristiknya itu biasanya berbasis akuntansi akrual, sama seperti laporan tahunan, tapi dia tuh bentuknya kayak nggak full ya. Lalu yang kedua itu bisa menggunakan estimasi yang lebih banyak dibandingkan laporan tahunan. Jadi tuh dengan adanya perusahaan itu melakukan laporan tidak secara keseluruhan, dia itu memiliki banyak estimasi ke depannya. Ini perkiraan ini setengah tahunnya itu dibuat untuk apa gitu, kayak persediaannya itu sudah mencapai stok yang bagaimana, ataupun penyusutan yang diperkirakan nilai residu pada akhir periodik nanti. Yang ketiga itu fokus keandalan dan ketepatan waktu. Jadi semakin perusahaan membuat laporan, semakin dini perusahaan membuat laporan sementara, maka nanti itu terdapat indikasi-indikasi tertentu yang dimana membuat perusahaan itu untuk melakukan evaluasi sebelum mencapai laporan periodik tadi. Lalu komponen umumnya itu biasanya ada 4. Yang pertama itu laporan posisi keuangan interim, yang kedua laporan laba rugi komprehensi interim, yang ketiga laporan arus kas interim, dan yang terakhir catatan dan penjelasan terkait kebijakan akuntansi sementara tersebut. Nah, baik, selanjutnya itu ada auditor report. Nah, auditor report sendiri yaitu pernyataan profesional auditor mengenai kewajaran penyajian laporan keuangan. Tujuannya sendiri yaitu menilai apakah laporan keuangan itu fairly presented, sesuai dengan standar akuntansi. Nah, yang kedua, memberikan jaminan kepada pengguna laporan. Nah, lalu terdapat elemen umumnya yaitu ada judul dan pihak yang dituju, pernyataan opini, tanggung jawab manajemen dengan auditor, dan dasar pemberian opini. Nah, lalu ada pun terakhir itu jenis opini auditor, sebagaimana terdapat 4 ya dalam teori itu. Yang pertama ada unqualified, atau laporan keuangan wajar tanpa pengecualian. Jadi itu dia tuh bentuk laporan keuangan itu sudah paten ya, sudah keputusan tidak dapat diganggu gugat oleh pihak auditor untuk pihak para penerima laporan keuangan tersebut. Lalu yang qualified atau wajar dengan pengecualian tertentu. Nah, di sini tuh auditor tuh memberikan pengecualian tertentu dengan syarat-syarat sebagaimana laporan keuangan ini sebelum sepenuhnya dia tuh utuh, benar ataupun akurat gitu. Jadi harus memiliki evaluasi sementara. Lalu yang ketiga itu adverse atau tidak wajar. Nah, yang di sini tuh adapun auditor itu mengatakan adverse atau laporan keuangan itu tidak wajar karena dia tuh mungkin dari standar akuntansi dia tuh menyimpang dari teori yang ada, ataupun ada indikasi yang seharusnya tidak ada namun dimasukkan oleh perusahaan ke dalam laporan keuangan tersebut, atau disclaimer atau yang dimana auditor ini tidak memberikan opini, sehingga itu disclaimer ini
laporan keuangan itu sepenuhnya sudah utuh ataupun akurat ya. Jadi itu sudah siap untuk dipublikasi ke pihak internal dan eksternal perusahaan. Nah, sekian penjelasan materi dari saya mengenai laporan mengenai auditor report dan internal report. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ada reporting on financial forecast and projection atau laporan perkiraan proyeksi keuangan. Terdapat permintaan dari investor untuk informasi masa depan perusahaan yang disajikan dalam dua bentuk. Yang pertama, perakiraan keuangan. Itu menyajikan pernyataan keuangan prospektif berdasarkan kondisi dan tindakan yang diharapkan terjadi. Kedua, proyeksi keuangan. Ini menyajikan pernyataan keuangan prospektif berdasarkan satu atau lebih asumsi hipotesis. Selanjutnya ada argumen mendukung penerbitan ramalan. Yang pertama ada membantu keputusan investasi yang berbasis ekspektasi masa depan. Kedua, mengatur ramalan yang sudah beredar informal agar tersedia bagi semua investor. Yang ketiga, informasi historis dianggap tidak lagi memadai karena perubahan yang cepat. Selanjutnya ada argumen menentang penerbitan ramalan. Pertama, ada ramalan bisa salah satu dan menyesatkan karena masa depan sulit diprediksi. Kedua, perusahaan mungkin hanya fokus memenuhi ramalannya, bukan kepentingan terbaik pemegang saham. Tiga, berpotensi menimbulkan gugatan hukum jika ramalan tidak akurat. Yang terakhir, dapat dibaca pesaing sehingga merugikan perusahaan. Untuk mendorong pengungkapan beberapa regulator menerapkan safe harbor rule yang melindungi perusahaan jika ramalan disusun secara wajar dan dengan itikat baik, meski aturan ini dinilai belum sepenuhnya efektif mencegah gugatan. Selanjutnya ada Internet Financial Reporting atau pelaporan keuangan internet. Di sini ada manfaat pelaporan via internet. Yang pertama, komunikasi yang lebih mudah dan cepat dengan pengguna. Yang kedua, pengguna dapat memanfaatkan mesin pencari dan hyperlink untuk menemukan informasi dengan cepat, bahkan mengunduh data untuk dianalisis. Yang ketiga, meningkatkan relevansi laporan dengan memungkinkan penyajian data yang lebih rinci dan tepat waktu, misalnya penjualan mingguan. Penggunaan XBRL semakin meningkat, yakni XBRL adalah bahasa komputer yang menandai data akuntansi agar sesuai dengan item pelaporan keuangan, memudahkan pemrosesan analisis dan perbandingan data lintas perusahaan dan negara. Selanjutnya pada kriteria for making accounting and reporting choice, yaitu tujuan utama dari akuntansi sendiri yaitu menyediakan informasi yang memprediksi arus kas masa depan. Untuk itu perusahaan harus memilih yang bijak antara berbagai alternatif, konsep, metode, dan cara mengungkapkan yang tersedia. Di mana meskipun ada banyak pilihan, akuntansi tidak berdiri sendiri dan sangat dipengaruhi lingkungan sehingga sulit untuk menghilangkan seluruh alternatif pelaporan. Namun dengan berpegang pada kerangka konseptual dan mengadopsi standar berbasis prinsip profesi akuntansi dapat lebih fokus pada kebutuhan penggunaan laporan keuangan, mengurangi keragaman praktik yang tidak perlu, serta memastikan bahwa laporan keuangan mencerminkan substansi ekonomi suatu transaksi, bukan sekedar hasil yang diinginkan manajemen. Perlu terus dibangun fondasi yang kokoh untuk standar praktik keuangan. Nah, untuk selanjutnya yaitu fraudulent financial reporting. Nah, fraud sendiri itu bisa terjadi karena beberapa faktor ya. Yang pertama karena internal atau eksternal. Nah, pengaruh di lingkungan internal itu berkaitan dengan sistem pengendalian internal yang buruk, sikap manajemen yang buruk terhadap etika, atau mungkin likuiditas atau profitabilitas perusahaan. Nah, sedangkan untuk yang eksternal itu dapat berkaitan dengan kondisi industri, lingkungan bisnis secara keseluruhan, atau pertimbangan hukum dan peraturan. Nah, di sini juga terdapat beberapa alasan seorang itu bisa melakukan fraud. Yang pertama yaitu dari motivasi, yakni keinginan untuk mendapatkan contohnya adalah keinginan untuk mendapatkan harga saham yang lebih tinggi, menghindari gagal bayar atas perjanjian pinjaman, atau meraih keuntungan pribadi, misalnya seperti kompensasi tambahan.
dan juga promosi yang merupakan insentif yang umum. Lalu yang kedua adalah tekanan. Nah, di sini bisa berupa penurunan tiba-tiba dalam pendapatan atau pangsa pasar untuk satu perusahaan atau seluruh industri. Lalu ada tekanan anggaran yang tidak realistis yang dapat terjadi ketika kantor pusat secara sewenang-wenang menentukan anggaran tujuan laba, terutama untuk hasil jangka pendek, dan tanpa memperhitungkan kondisi aktual. Lalu ada juga tekanan finansial akibat rencana bonus yang bergantung pada kinerja ekonomi jangka pendek. Dan yang terakhir yaitu peluang, yakni tidak adanya dewan direksi atau komite audit yang secara ketat mengawasi, lalu pengendalian akuntansi internal yang lemah atau tidak ada, dan transaksi yang tidak biasa atau rumit seperti konsolidasi dua perusahaan.